Perjuangan para pahlawan, tema 5, kelas 4. Mari kita mengenal tokoh kerajaan dan daerah asalnya. Yang pertama, ada Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran dalam Islam. Selanjutnya, ada Bala Putra Dewa yang berasal dari Sumatera Selatan. Bala Putra Dewa adalah keturunan dari Wangsa Silendra, diangkat menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya pada tahun 480 Masehi dan bergelar Sri Maharaja Bala Putra Dewa. Saat kepemimpinan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, kependidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa membangun armada laut yang kuat dengan tujuan jalur perdagangan dan pelayaran Sriwijaya aman. Kemudian ada peninggalan bersejarah dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Prasasti Ciretus ditulis dalam bentuk seloka dengan beraksara huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti juga terdapat sepasang pahatan telapak kaki, gambar umbi, sulur-suluran atau pilin, dan laba-laba. Irama atau metrum anustup dalam seloka prasasti ini terdiri atas 4 pahatan yang artinya tulisannya, inilah sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak mulia Sang Punawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Pada tahun 1653 sampai dengan 1669, Makassar berada di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan menguasai wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara atau Sumbawa dan sebagian Flores. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangan untuk Makassar menjadi besar. Kemudian ada Gajah Mada yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah seorang panglima, perang, dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Gajah Mada membuat janji yang sangat luar biasa yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sebuah janji yang sangat luar biasa dan akhirnya dapat diwujudkan untuk menyatukan Nusantara yang meliputi seluruh semenanjung Melayu. Sama seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk juga berasal dari Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai dengan 1389, bergelar Maharaja Sri Rajasa Nagara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Diceritakan dalam kitab Negara Kartagama bahwa pada zaman Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, yaitu hampir meliputi seluruh Republik Indonesia saat ini.